Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Lalen, screen lah. Melakukan manajemen waktu, identitas, nama sekolah SDN 10 Pairaman, kelas 3, semester 1. Tema 4, pemanfaatan waktu luang. Subtema 1, pemanfaatan waktu luang untuk menjaga kesehatan. Pembelajaran kedua, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Kompetensi 00.4.00. Siswa akan memiliki keterampilan untuk menyelidiki dunia kerja dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang diri sendiri dengan membuat keputusan karir yang terinformasi. Tujuan 004.07 menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang. Kegiatan layanan dasar. Kegiatan atau strategi guru, teladan bagi siswa dengan mengikuti agenda kualitas dengan cermat setiap hari. Agenda dapat dipecah menjadi kegiatan kecil, waktu jajan, dan lain-lain. Kegiatan layanan dasar untuk konselor, jelaskan bahwa bagian penting dari pekerjaan apapun adalah menjadwalkan waktu, mengetahui kapan harus melakukan apa. Tanpa penjadwalan atau menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu pekerjaan, banyak hal sering tidak selesai. 3. Mintalah siswa mendaftar 10 hal yang harus mereka lakukan hari ini. 4. Buat daftar di samping setiap waktu yang akan mereka habiskan untuk kegiatan tersebut. 5. Mintalah siswa meletakkan di kolom ketiga waktu mereka akan melakukan kegiatan. Periksa apakah ada cukup waktu. 6. Biarkan siswa membandingkan persamaan dan perbedaan. Layanan dasar untuk orang tua, jadwalkan waktu bagi siswa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan tanggung jawab rumah. Hadiahi dengan waktu senggang ketika tugas telah selesai. Masyarakat, evaluasi, siswa dapat membuat daftar aktivitas mereka sesuai jadwal. Media dan sumber. Media yang digunakan yaitu siswa membuat daftar agenda, misalnya membuat di buku atau di karton yang besar. 10 hal yang harus mereka lakukan hari ini. Buat daftar di samping setiap waktu yang akan mereka habiskan untuk kegiatan tersebut. Kemudian meletakkan di kolom ketiga waktu mereka akan melakukan kegiatan. Periksa apakah ada cukup waktu. Penilaian sikap, jujur dan disiplin. Jujur, deskriptor yang pertama tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kedua, disiplin, melakukan kegiatan dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai waktu. Definisi waktu itu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Sering dalam kehidupan sehari-hari, waktu dibedakan dengan kronos atau kejadian peristiwa yang akan ada setiap saat, dan kairos, kesempatan tidak akan terulang. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya unjuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi, yang berarti rasio output dengan input, tampak dan dirasakan kecepatan. Produktivitas yang berarti rasio output dan input, tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dan mengikuti fungsi manajemen dan mengelola waktu. Merencanakan terlebih dahulu, penggunaan waktu bukanlah satu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap individu. Langsung ke ini, Len, ke strategi itu nah, di bawah. Strategi aku ini ke. Ini nah, tips manajemen waktu. Tips manajemen waktu. Berikut ini tips-tips yang mungkin berguna.
tidak tergoda untuk hal-hal kecil, tetapi menyita waktu. Kuncinya adalah disiplin di dalam mengerjakan rencana yang tentunya sudah ada prioritasnya. Sesekali kita melakukan hal-hal kecil membuat untuk menyegarkan pikiran. Hal itu masih wajar, tetapi jika sampai menyita banyak waktu atau berketerusan, cobalah untuk kembali melihat tugas-tugas kita. Tips memanajemen waktu. Yang pertama, gunakan alat bantu manajemen waktu. Kedua, prediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ketiga, mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan. Keempat, kita tidak bisa mengerjakan 2 tugas dalam waktu bersamaan. Yang kelima, hindarkan untuk terpaku pada lama waktu yang telah kita rencanakan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valen Putri Rizky, nomor absen 14, izin bertanya. Apakah suara saya sudah jelas? Ya. Apakah suara saya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Bagaimana cara guru menjelaskan kepada siswa cara menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang? Tolong berikan penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Valen. Bagaimana cara guru menjelaskan kepada siswa cara menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang? Cara guru menjelaskan kepada siswa cara menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang itu misalnya guru meminta siswa untuk membuat di buku atau di karton yang besar 10 hal yang harus mereka lakukan hari ini. Buat daftar di samping setiap waktu yang akan mereka habiskan untuk kegiatan tersebut. Kemudian, jelaskan bahwa bagian penting dari pekerjaan apapun adalah menjadwalkan waktu, mengetahui kapan harus melakukan apa. Kemudian, jelaskan kepada siswa bahwa tanpa penjadwalan atau menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu pekerjaan, banyak hal yang sering tidak selesai. Selanjutnya, mintalah siswa mendaftar 10 hal yang harus mereka lakukan hari ini. Buat daftar di samping setiap waktu yang akan mereka habiskan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, mintalah siswa meletakkan di kolom ketiga waktu mereka akan melakukan kegiatan. Periksa apakah ada cukup waktu. Selanjutnya, biarkan siswa membandingkan daftar untuk persamaan dan perbedaan. Dengan cara tersebut, siswa bisa menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang. Kepada teman-teman, apakah ada ingin menambahkan jawaban dari saya? Saudara Dwi Anggia, Saudari Indah, apakah ingin menambahkan? Tidak, terima kasih. Jika tidak, Saudari Valen, apakah jawaban saya bisa dimengerti? Iya, bisa dimengerti. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baiklah, saya akhiri. Maaf bila ada salah kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.